Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Simaklah percakapan antara Udin, Siti, dan Lani. Lani, wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Udin, benar sekali Lani. Bagaimana jika kita membeli minuman limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Siti, hati-hati Udin. Jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Udin, benar juga kamu Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Ini kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Nah, yang menurut bacaan tersebut, percakapan tersebut, yang terjadi adalah penyakit diare. Penyakit diare. Bagaimana diare bisa terjadi dan apa yang menyebabkan diare? Diare ditandai dengan encernya tinja yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan. Nah, apa penyebabnya? Secara umum penyebab diare antara lain karena infeksi virus. Ini penyebab diare pada anak akut yang paling sering. Yang kedua, infeksi bakteri dan parasit. Ini masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Yang ketiga, intoleransi makanan. Ini terjadi pada sebagai orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Yang keempat, alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare, biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Yang kelima, penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Yang terakhir, gangguan usus fungsional. Nah, untuk gejala sendiri secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar, encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, dan kembung. Cara pengobatannya, yang pertama, minum cairan oralit atau cairan gula dan garam. Yang kedua, minum obat sesuai resep dokter. Nah, untuk pencegahan agar tidak terkena diare, yang pertama, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Karena tangan itu adalah sarang bakteri. Setelah kita menyentuh apapun, kita tidak tahu tangan kita mengandung bakteri atau virus atau tidak. Nah, alangkah baiknya untuk pencegahan harus mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Yang kedua, menutup makanan dan minuman agar terhindar dari hewan membawa penyakit.
seperti hewan lalat, ya, kecoa, dan lain-lain. Yang ketiga, minum air yang sudah masak. Yang terakhir, tidak jajan sembarangan. Hati-hati, jajan sembarangan bisa menyebabkan diare. Nah, anak-anakku, pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, telah dijelaskan perbedaan antara ciri iklan media cetak dan ciri-ciri iklan media elektronik. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri iklan elektronik. Adalah yang satu, yang pertama, mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi. Yang kedua, mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Yang ketiga, disampaikan dalam bentuk cerita pendek yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Untuk lebih jelasnya, kamu setiap melihat televisi, lihatlah iklan. Itu yang namanya iklan elektronik. Iklan elektronik biasanya ada di TV, di radio, maupun di media sosial. Anak-anakku sekalian, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung pun berbeda-beda pula. Hampir setiap tarian memiliki properti. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Ini contoh dari tarian daerah. Saya mengambil 2 saja, nanti bisa mencari sendiri di internet maupun di buku referensi. Yang pertama adalah tari piring, berasal dari Sumatera Barat. Propertinya adalah piring. Yang kedua adalah tari kipas dari Goa, Sulawesi Selatan. Properti utama adalah kipas. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Sebelum saya akhiri, like terlebih dahulu, subscribe agar channel ini berkembang karena Sabures ikut gratis, dan jangan lupa loncengnya. Cukup sekian, sampai jumpa di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.